Indonesia. Ucapkan salam. Selamat pagi. Selamat pagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan duduk kembali. Anak-anak, sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya? Ya, karena beberapa teman-teman kita tidak hadir ya, karena memang halangan dari kebun kita yang sedang ada masalah. Mudah-mudahan kita semuanya selamat, tidak ada halangan ya untuk kesehatan dan kelancaran dalam hal tatap muka pembelajaran hari ini. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Hari ini gilirannya siapa? Irfan. Oh ya, silakan Irfan untuk disiapkan. Baik. Baik anak-anak, sebelumnya Pak Guru cek ini ya, untuk kesiapan belajar kalian. Kalau Pak Guru bilang semut, kalian nanti ya kecil. Kalau Pak Guru bilang gajah, nanti kalian besar gini ya. Nah, coba. Semut. Gajah. Nah, sekarang Pak Guru balik. Kalau semut, nanti kecil tapi gerakan seperti ini ya. Kecil. Kemudian kalau Pak Guru bilang gajah, ya besar, tapi gerakannya nah kecil. Seperti itu, paham? Coba cek. Gajah. Besar. Semut. Gajah. Semut. Ayo, gimana? Ya, benar ya. Oke, beri tepuk tangan buat kalian semuanya. Guru tanya, kemarin kita sudah mempelajari apa? Tentang perpindahan kalor. Baik, masih ingat ada berapa perpindahan kalor? Ada 3 ya. Apa saja? Konduksi, konveksi, radiasi. Mana yang termasuk konduksi, konveksi, atau radiasi? Atau di sini ada peristiwa perpindahan apa saja? Konveksi. Nah, gimana? Ya, konveksinya di airnya yang mendidih. Kemudian ada apa lagi? Konduksinya di gagang itu. Oh, di gagangnya. Karena di sana yang panas itu bawah, tapi gagang untuk pegangan ikut panas. Kemudian lagi, ya, di mana? Apa tutup apa wadah itu sama apinya itu, Pak? Wadah itu sama apinya. Langsung tangan tadi. Tangan sama api. Ya. Untuk pembelajaran kali ini dengan pembelajaran berbasis masalah ya, dengan penyelidikan dalam percobaan dan diskusi kelompok, nanti anak-anak dapat menganalisis berbagai jenis bahan yang dapat bersifat konduktor dan isolator dengan baik. Yang kedua, yaitu anak-anak nanti menganalisis jenis perpindahan kalor yang terjadi pada peristiwa perubahan suhu pada makanan beku. Kemudian yang ketiga, yaitu menyimpulkan jenis bahan yang efektif. Kalau nggak tahu yang efektif itu yang baik atau yang terbaik, menjaga suhu makanan beku agar tetap dingin. Kemudian yang keempat, nah ini berhubungan dengan keterampilan, kalian menunjukkan kemampuan proses atau keterampilan proses memecahkan masalah dalam pemilihan bahan yang efektif menjaga suhu makanan beku tetap dingin.
dengan baik. Ya, jadi ada 4 tujuan kita yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian manfaatnya apa, Pak? Nah, di sini nanti anak-anak terbiasa berpikir kritis dalam memecahkan masalah untuk ya memecahkan berkaitan dengan bahan kalor dan isolator. Nah, baik. Untuk informasi penilaian, jadi hari ini kita pelajaran dan Pak Guru akan menilai apa saja. Yang pertama penilaian, yang kedua pengetahuan, ada keterampilan. Untuk sikap nanti berhubungan dengan takwa dan berakhlak mulia. Pastinya saat kita tadi berdoa dan kalian bagaimana sopan santunnya dalam pembelajaran. Untuk gotong royong nanti kalian berdiskusi bersama, berkelompok, kemudian berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Yang kedua, penilaian pengetahuan nanti ada pretest dan post-test. Kemudian untuk penilaian keterampilan, nanti yang Pak Guru akan nilai ada mengamati, memprediksi, menyelidiki, menyimpulkan, mengkomunikasikan, nanti ada yang presentasi ya, nah, perwakilan kelompoknya. Kemudian ada mengevaluasi yang terakhir, seperti itu. Ya, silakan ditulis di kertas. Jawabannya nomor 1, tulis A, B, atau C, atau D. Silakan mulai dari sekarang. Baik, kalau sudah, aku dulu lanjutkan. Baik, silakan diamati. Jadi, di sini Pak Guru akan sajikan masalah. Ya, di Kalimantan itu memiliki suhu rata-rata tinggi. Suhu udara rata-rata itu 20 sampai 30 derajat Celcius. Namun ketika cuaca terik ya, suhu bisa naik hingga 32 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Nah, jika dibandingkan dengan lokasi lain yang jauh dari Katulistiwa, jadi pasti berbeda jauh seperti itu ya. Kemudian jarak antar wilayah di Kalimantan tergolong jauh dari pusat logistik. Maksudnya seperti apa, Pak? Dari awal logistik masuk biasanya di mana saja sih? Ada bandara, ada pelabuhan. Ya, barang-barang itu. Nah, dari pusat logistik ini ke berbagai wilayah di Kalimantan itu tergolong jauh. Kemudian antar wilayah yang jauh ini mengakibatkan logistik makanan itu diambil dari wilayah satu ke wilayah lainnya itu harus awet. Nah, kira-kira dalam mempertahankan makanan ini, salah satunya itu dengan membekukan makanan atau disebut frozen food. Nah, seperti yang dilakukan produsen bakso homemade atau buatan rumah ya, yang menjadikan bakso menjadi makanan beku atau frozen food untuk dikirim ke berbagai wilayah di Kalimantan. Nah, agar bakso ini sampai ke konsumen dengan kondisi awet, maka bantulah menemukan solusinya. Nah, kira-kira dari yang Pak Guru sajikan ini, kalian bisa menemukan masalahnya enggak apa? Apa itu masalahnya? Harus tetap di ruangan beku. Ini masalahnya dulu. Masalahnya apa? Ya, ini kalau mencair kan kurang segar. Kalau misalnya mencair. Dan juga kalau dikirim itu pasti butuh waktu yang lama. Apanya yang dikirim? Ya, frozen food. Berarti masalahnya frozen food yang meleleh. Ya, frozen yang dikirim itu harus kondisi beku, berarti harus awet kan? Berarti masalahnya apa? Masalahnya bukan masalah yang di sini. Kita itu mau menganalisis atau menentukan masalah dulu ya sebelum kita memecahkan solusinya. Masalahnya siapa sih? Kan tadi frozen food, ya memang benar. Frozen food yang bagaimana? Yang tidak awet. Ya, yang tidak awet jika diantar
tanpa ada pembungkus yang sesuai. Nah, pakan ya. Jadi masalahnya adalah keawetan frozen food atau makanan beku yang tidak segar lagi atau tidak awet lagi. Paham? Nah, itu ya. Nah, maka bagaimana solusinya supaya tetap awet seperti itu. Nah, di sini kalau masalahnya tadi sudah frozen food, kalian sudah pernah membeli makanan frozen food ini? Sudah pernah? Pernah ya. Kira-kira bentuknya apa saja sih yang kalian makan itu frozen food? Ada apa saja? Sosis, nugget, bulat-bulat, ada nggak? Apa itu? Pentol, bakso ya, seperti itu. Nah, jadi anak-anak sudah pernah. Nah, kira-kira saat dibawa ke rumah kalian dalam kondisi diambil dari tempatnya itu kan beku atau dingin. Kalau dibawa ke rumah kalian biasanya menggunakan wadah apa? Plastik, ya biasanya plastik, apalagi kardus gitu ya. Nah, kira-kira apakah sampai rumah tadi itu tetap dingin atau awet? Tidak ya. Nah, tapi kalau punya kulkas ya langsung dimasukkan kulkas ya. Nah, ini dalam tanda kutip jika tidak ada kulkas. Nah, maka bagaimana cara kalian untuk ya supaya frozen food ini tetap dingin atau awet? Nah, itu nanti kita akan ada percobaan. Nah, kita coba bagaimana solusinya. Nah, kemudian apa rumusan masalah dari masalah yang Pak Guru sajikan tadi. Jadi, kita akan selesaikan ini masalah. Kalau tadi kan masalahnya sudah tahu, yaitu frozen food tidak awet kalau di suhu ruangan gitu ya. Nah, jadi Pak Guru tulis dulu masalahnya tadi. Frozen food tidak awet atau dingin jika di luar apa? Ya, di luar atau di suhu ruangan gitu ya. Apalagi cuaca kita di Kalimantan panas. Nah, ini nambah lagi nih. Nah, rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan. Nah, kira-kira kita mau menyelesaikan ini bagaimana sih? Pertanyaannya seperti apa? Bagaimana Cara membuat frozen food awet atau tetap dingin jika di luar ruangan. Oke, baik. Bagaimana cara? Nah, Pak Guru sudah sajikan yang ada di meja kalian. Kira-kira itu nanti akan dibuat sebagai apa? Ya, apa? Pembungkus. Berarti nanti kalian fokusnya ke pembungkusnya ya. Pembungkus. Atau di sini bagaimana bagaimana cara membungkus frozen food agar tetap awet di suhu ruangan gitu ya. Nah, kemudian Pak Guru bagi ya. Ini kalian nanti berkelompok. Di sini Pak Guru tunjuk sebagai kelompok 1. Di sini kelompok 2. Nah, nanti di sini Pak Guru juga akan bagikan terkait LKPD atau kegiatan yang akan kalian laksanakan. Silahkan kalian nanti lengkapi jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD seperti itu. Nah, di sini coba kalian lihat dulu lembar pertama tadi ya, orientasi masalah yang Pak Guru sudah sajikan. Nanti ditulis anggota kelompoknya, kelompok berapa, identitasnya apa. Kemudian di sini kalian lengkapi dulu berkaitan dengan berdasarkan informasi yang tersaji masalahnya apa tadi yang kita sepakati. Ya kan? Nah, frozen food yang tidak awet di suhu ruangan. Nah, silahkan ditulis. Kemudian ada rumusan masalah yang kita sepakati tadi. Ya, bagaimana cara membungkus frozen food agar tetap dingin. Nah, seperti itu atau awet. Kemudian yang ketiga,
rumusan masalahnya tadi sudah ini. Oh ya, yang ketiga adalah hipotesis. Kalau tadi kita sudah sampai rumusan masalah, silakan diskusikan. Dugaan sementara. Kira-kira Pak Guru sudah sajikan di situ. Ada pembungkus yang nanti akan kalian uji. Kalau kalian belum tahu, ini adalah kita sebagai perwakilan kertas ya. Kertas, ada lagi aluminium foil, kemudian ada bubble, ya bubble wrap, plastik ya yang sudah kalian siapkan dan kalian gunting. Nah, jadi anak-anak kira-kira hipotesis kalian mana yang lebih efektif, mana yang paling baik pembungkus itu. Silakan ditulis di nomor 3. Ya, paham ya? Nah, silakan ditulis dulu. Ya. Oh, ini diklik aja gini. Nah, objek ya. Gitu. Nah. Supaya cepat, kan semakin tidak dingin ya kalau nggak dibungkus langsung. Jadi silakan ada yang bungkus, sebelum dibungkus jangan lupa apa? Diukur dulu ya suhunya. Baik, di sini Pak Guru siapkan juga untuk labelnya supaya kalian tidak tertukar nanti. Nah, ini kan ada labelnya. Nah, ada kontrolnya itu tanpa pembungkus ya. Kamu kontrol ya, Nak ya? Ya, silahkan nanti ditaruh di sini. Kemudian kita ke sana untuk 5 menit. Nah, nanti sambil menyelesaikan yang tadi yang belum diselesaikan ya. Oke, kita keluar semuanya dulu. Letakkan di meja. Kalau apa? Jangan di luar. Ya, silakan. Yuk, yang lainnya bisa masuk dulu. Ada Dika, ada siapa yang di situ? Latif. Isi perubahan suhunya. Di berapa berarti? 7 derajat Celcius. Jadi nggak ada komanya, oh ya. Berarti dapat aja itu ya. Nah, 15. Oke, selanjutnya kira-kira bagaimana ini? Dijawab, didiskusikan bagaimana kondisi 4 perlakuan frozen food yang disebut dibandingkan dengan kontrol. Oke, bersama-sama ya diskusi ya. Berarti ini terjawab sudah apa belum? Yang bagus yang mana? Baik, kelompok 1 dulu silakan untuk presentasi dulu. Ya. Maju ke depan Irfan. Ya semuanya aja semuanya, silakan maju. Ya sini. Sini. Ya, dibacakan. Sini. Ya agak cepat ya. Nah. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama dulu tadi. Yang pertama yaitu perlakuan dari frozen food. Yang bisa dibacakan. Pertama dari kontrol dulu. Kontrol suhu awal 20,8 derajat Celcius, suhu akhir 22,9 derajat Celcius. Yang memiliki perubahan suhu yang memiliki perubahan suhu 2,6 derajat Celcius. Yang kedua plastik 23,1 derajat Celcius. Suhu akhirnya 29,1 derajat Celcius dengan perubahan suhu 6,6 derajat Celcius. Yang ketiga, bubble wrap, suhu awal 16,4 derajat Celcius, suhu akhir 8,7 derajat Celcius, perubahan suhunya 8,3 derajat Celcius. Yang keempat, kertas
17,2 derajat Celcius, suhu akhirnya 26,2 derajat Celcius, perubahan suhunya 9 derajat Celcius. Yang kelima, aluminium foil. Suhu awal 30,5 derajat Celcius, suhu akhir 25,4 derajat Celcius, perubahan suhunya negatif. Baik. Kira-kira Ada yang mau ditanyakan? itu kan baru hasilnya ya, Ya. hasil dari pengukurannya. Kalau menurut kalian yang paling efektif apa? Langsung saja. Pembungkus yang paling efektif untuk mempertahankan suhu. Bubble wrap. Bubble wrap ya? Ya. Alasannya apa? Kenapa bubble wrap? Jawaban kita, Pak. Ya. Kenapa? Karena termasuk apa atau karena bagaimana? Karena bahannya memiliki tekstur yang lebih tebal mungkin. Oh, yang lebih tebal ya. Nah, ada lagi tambahan? Yakin? Oke. Ada yang ditanyakan anak-anak? Silakan. Nah, dievaluasi kira-kira katanya bubble wrap. Iya. Kemudian karena bahannya tebal. Teksturnya. Coba kalian amati baik-baik itu ada gelembungnya enggak kalau bubble wrap? Nah, kira-kira itu terbuat dari apa bubble wrap? Plastik. Kemudian di dalam plastik itu ada gelembung-gelembungnya. Ada apanya? Berarti udara. Berarti ada lapisannya, ada plastik dan udara. Nah, udara itu termasuk juga konduktor atau isolator? Isolator. Ya, isolator. Jadinya lebih dapat mempertahankan suhu dinginnya. Gitu ya? Ya. Nah, baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan bisa duduk kembali. Ya, ditutup dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekali lagi beri tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, anak-anak ya, untuk Pak Guru ya, tadi Presida, Pak Guru evaluasi hasilnya. Jadi di sini tadi bubble wrap, tapi kelompok 2 itu yang bagus adalah aluminium foil. Kelompok 1 pun juga sama sebenarnya, aluminium foil juga termasuk yang bagus. Nah, tapi aluminium foil termasuk konduktor apa isolator? Hah? Ya, aluminium foil tadi. Konduktor apa isolator? Konduktor. Tetapi di sini kok bisa mempertahankan, Pak? Karena dia membungkus dengan baik, ya. Dan jadi kedap udara, tidak terpengaruh oleh suhu udara luar. Kemudian itu lapisan aluminium itu perak atau seperti cermin itu mengkilat. Jadi bisa menangkal radia, jadi mantul gitu. Jadi nggak masuk, nggak bisa menyerap. Ya, jadi aluminium foil itu tidak menyerap panas. Ya, paham ya? Dan dia bisa memantulkan radiasi. Itu ya. Nah, kemudian untuk konduktor, ini untuk penguat ya. Konduktor itu adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan sangat baik. Tadi aluminium foil ya, kita sepakati ya. Kemudian itu adalah bahan-bahan lain yang termasuk dari apa ini? Konduktor. Ada emas, tembaga, besi, dan lain-lain. Kemudian ada isolator, itu bahan yang sukar menghantarkan panas atau sulit menghantarkan panas. Bisa nggak Pak? Bisa, tapi tidak baik gitu loh. Bisa terbakar atau rusak seperti itu kalau isolator. Nah, ini adalah benda-benda dari isolator atau bahan isolator. Ada plastik. Nah, kesimpulannya ya anak-anak ya, ini untuk kalian. Jadi untuk konduktor panas, tadi sudah Pak Guru jelaskan, itu adalah bahan yang sangat baik untuk menghantarkan panas. Kemudian untuk yang isolator itu bahan yang sukar menghantarkan panas.
Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perubahan suhu frozen food tadi. Ada perubahan apa saja? Radiasi dan konduksi ya. Radiasi dari matahari, kemudian konduksi dari panasnya pembungkus itu tadi ke arah frozen food seperti itu. Baik. Kemudian yang di sini keempat, ya. Oh ya, yang ketiga belum. Yang termasuk konduktor tadi sudah aluminium foil, dan yang masuk isolator ada kertas plastik bubble wrap yang kita gunakan sebagai percobaan pembungkusan tadi. Kemudian tadi Pak Guru sudah jelaskan aluminium foil tadi ya tidak baik, ya tidak hanya baik dalam menghantarkan kalor, tetapi juga baik dalam ini ya memantulkan atau mempertahankan suhu frozen food yang dingin, karena bahan aluminium foil itu tidak dapat menyerap cahaya ya dan udara. Kira-kira ada yang ditanyakan anak-anak? Nah, itu silahkan nanti dicatat kesimpulan-kesimpulannya yang sudah Pak Guru jelaskan. Nah, untuk terakhir, baik, ada post test ya. Nah, ingat ya, A, B, C, D. Sudah yakin? Ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira yang mana? Sudah? Baik anak-anak. Halo. Hai. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Kira-kira menambah manfaat atau malah menambah masalah? Menambah manfaat ya. Berarti kalau nanti kalian beli frozen food, kira-kira kalau kalian punya bahannya, kira-kira yang lebih efektif untuk sebagai wadah frozen food agar tetap awet bisa ya? Nah, baik. Apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Semoga bermanfaat untuk refleksi pembelajaran kali ini. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang pemuaian. Jadi tolong anak-anak nanti mempelajari ya di rumah ya materi tentang pemuaian. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak anak-anak sebelum Pak Guru akhiri? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri cukup sekian ya. Sebelum Pak Guru akhiri, kita berdoa untuk yang tadi menyiapkan si Irfan ya. Silakan untuk Irfan menyiapkan untuk berdoa mengakhiri perjumpaan pembelajaran kali ini. Silakan Irfan. Oke. Baik, Pak Guru akhiri. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Pak Guru sampaikan selamat siang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Berdiri siap. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Selamat beristirahat. Silakan bisa duduk kembali.